Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa yahdihillahu fahuwa muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan hanyalah kepada Allah Azza wa Jalla semata yang telah memberikan taufik serta hidayah kepada kita semua, mengkaruniakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan tentu saja nikmat bertolabul ilmi, nikmat beraktivitas, dan nikmat-nikmat lainnya yang begitu luas dan begitu banyak. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kedua kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ibni Abdillah. Begitu kepada para istri-istrinya, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di majelis Bumiku Mengaji. Alhamdulillah kita kembali bertemu setelah kemarin memasuki kajian tentang anjuran berakhlak baik, dan hari ini atau malam ini pun kita sama-sama akan melanjutkan kembali pembahasan-pembahasan kajian yang akan disampaikan oleh Ustazuna Faisal Mistah Hafizahullah Ta'ala di dalam kitab Jami'u min Bulughul Maram. Dan pada malam hari ini masih memasuki ke pembahasan ke-9 anjuran berakhlak baik di hari Rabu, hari ke-13 ya, atau 13 Jumadil Awal 1446 Hijriah, ataupun bertepatan dengan tanggal 13 November 2024. Alhamdulillah Ustazuna Faisal sudah hadir dari tadi, dan mohon maaf karena apa namanya, anak baru tiba di rumah em, untuk menjemput dulu putra yang SD sepulang dari study tour di sekolahnya. Demikian untuk selanjutnya kita sapa terlebih dahulu Ustazuna Faisal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Kang Zai. Hayakumullah. Barakallahu fikum. Wah, barakallahu fiik Ustazuna. Sehat Ustaz semua ya, keluarga? Alhamdulillah khair sehat semua. Gimana Alhamdulillah. sehat Baik. semua Kang? Alhamdulillah Keluarga. sehat semuanya Allah Ustaz barik semuanya. fikum. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Allah, Baik Allah Ustaz, barik fikum. eh, karena waktunya sudah masuk ke 20 lebih 25, untuk itu kami langsung saja persilakan pada Ustazuna Mista untuk melanjutkan kembali kajian tentang anjuran berakhlak baik. Tafadhol ya Ustaz Dwi, barakallahu fiik. Naam, Allah barik fikum wa jazakumullah khair wa nas'alullaha an yahfazna jami'an wa an yuslilana sya'nana wa la yakilana ila anfusina tarfata ain. ونعوذ بالله من همزات الشيطان ونعوذ بالله أن يحضرون اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك طيب إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Insya Allah kita lanjutkan ya pembacaan kitab uh, Bulughul Maram, Kitabul Jami, Babut Targhib fi Makarimil Akhlak, yaitu anjuran untuk berakhlakul karimah, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala, yang qadarullah masyafa'al ya. Kemarin sedikit, bukan sedikit, malah ada gangguan yang sangat kita sedihkan ya, sangat mengganggu dan sedikit memberikan memberikan banyak mudarat kepada kita ya. Nasallallahu alaihi wasallam.
wa an yuslih lana sya'nana kulla wa la takilana ila anfusina tarfata ain. Semoga Allah senantiasa mengampuni semua kesalahan kita, memperbaiki keadaan kita dan menjaga kita semua dari segala keburukan dunia dan akhirat. Dan semoga Allah menjaga kita dari semua gangguan, gangguan orang-orang ataupun gangguan dari syaitan, ya, dari jin dan manusia. Allahumma ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Taib ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Qala mu'alif rahimallahu taala wa an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Tamim ad-Dari radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda. Sedikit tentang biografi atau kisah, ya, sahabat Tamim ad-Dari radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau termasuk sahabat yang masuk Islamnya di akhir-akhir, ya, di akhir-akhir dakwah Rasulullah alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya beliau mendatangi kota Madinah bersama saudaranya, yaitu Nuaim, pada tahun ke-9 Hijriah. Dan ketika mendatangi kota Madinah, mereka berdua masuk Islam. Ya, Tamim Ad-Dari yang diberikan kunyah Abu Ruqayyah, ya, diberikan kunyah dari anak perempuannya karena dia tidak memiliki anak selain Ruqayyah, maka dia diberikan kunyah Abu Ruqayyah. Terkenal dengan hadis yang sangat masyhur tentang Dajjal, yaitu hadis Al-Jassasa, yaitu hewan yang berbulu lebat, ya, yang dia temuin di sebuah pulau ketika mereka terdampar saat berlayar dengan 30 orang dari kabilah mereka, ya. Ketika itu Tamim bersama kabilahnya itu 30 orang terdampar di sebuah pulau karena ombak yang sangat besar, ya. Akhirnya mereka dengan sampan tiba di sebuah pulau, lalu mereka bertemu dengan hewan yang berbulu lebat yang mereka tidak mengetahui mana depannya mana belakang hewan ini karena saking lebatnya bulu hewan tersebut. Lalu Tamim pun bertanya, "Siapa engkau atau apakah engkau ini?" Hewan itu mengatakan, "Aku adalah Jassasa." Makanya terkenal dengan hadisul Jassasa. Terus ditanya, "Apa itu Jassasa?" Dia pun mendatangi Tamim, dan Tamim merasa ini seperti syaitan. Lalu kemudian eh, apa namanya? Kemudian dia pun menyuruh untuk mendatangi eh, so- seseorang yang berada di kuil, karena kata hewan ini di sana ada orang, ya, yang sangat besar yang merindukan kabar dari kalian. Yang disebut bahwa orang yang sedang menunggu inilah Dajjal, ya. Kemudian Tamim pun memasuki kuil itu dan kemudian dia mendapati orang yang sangat besar, ya. Kemudian diikat dengan sangat kuat, kemudian tangannya dibelenggu sampai leher, Agak kesel karena udah eh, mulai kemudian antara kedua lutut hingga kedua kakinya dirantai dengan besi. Lalu Tamim pun bertanya, "Siapa engkau?" Kemudian eh, akhirnya orang ini mengatakan, "Kalian telah ditakdirkan, ya, untuk memberikan kabar dariku." Kemudian orang besar ini pun balik bertanya, "Kalian siapa ini?" Tamim mengatakan, "Kami bangsa Arab. Kami adalah orang-orang dari bangsa Arab. Ya, kami naik kapal. Ya, singkat cerita, ya, kami terombang-ambing ombak. Akhirnya kami pun singgah di pulau ini, bertemu dengan hewan yang berbulu lebat tadi. Kemudian kami disuruh untuk menemuimu, yaitu Jasasa tadi. Kemudian setelah itu orang ini pun bertanya, kabarkan kepadaku tentang pohon kurma di daerah Baisan. Baisan itu di sekitar daerah Jordania, ya, daerah Syam. Lalu Tamim berkata, mengapa engkau bertanya tentangnya, ya? Kemudian eh,
Orang yang dibelenggu ini bertanya, kemudian menjawab, ya, aku bertanya tentang buahnya, apakah masih berbuah? Kami menjawab, iya masih berbuah. Kemudian hampir saja dia sudah tidak berbuah lagi. Nah, artinya eh, buah kurma yang ada di daerah Yordania tersebut, ya, di Syam, itu nanti kelak tidak akan berbuah lagi. Itu maksud perkataan orang ini, yaitu orang yang dibelenggu ini. Kemudian orang yang dibelenggu ini pun bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang Danau Tobariyah. Ini danau yang berada di daerah dekat Baitul Maqdis, ya, daerah Syam, masih daerah Syam. Kemudian Tamim dan teman-temannya bertanya, kenapa engkau bertanya tentangnya? Kemudian orang yang dibelenggu ini pun bertanya lagi, apakah masih ada air di danau itu? Tamim menjawab, iya, airnya masih banyak. Kemudian Dajjal ini pun mengatakan hampir saja airnya nanti akan kering. Kemudian dia berkata tentang mata air Zughar, ya. Kemudian apakah mata air itu masih mengalir? Apakah penduduknya masih bercocok tanam dengan airnya? Kami menjawab betul, airnya masih banyak, penduduknya masih bercocok tanam. Kemudian eh, kemudian Dajjal ini bertanya, kabarkan kepadaku tentang nabi yang ummi, yang apa yang dia lakukan sekarang. Tamim pun menjawab, dia telah berhijrah dari Mekah ke kota Madinah. Kemudian Dajjal bertanya lagi, apakah orang telah memeranginya? Betul, ya, kata Tamim. Kemudian Tamim pun mengatakan, orang pun mulai banyak mengikuti dan orang pun mulai mentaatinya. Kemudian Dajjal pun menjawab, apakah benar seperti itu? Betul, kata Tamim. Maka Dajjal mengatakan, sungguh lebih baik bagi mereka untuk mentaatinya, ya. Kemudian Dajjal mengatakan, aku kabarkan kepada kalian, sesungguhnya aku adalah Al-Masih, yaitu Dajjal. Hampir saja aku sudah diizinkan untuk keluar, sehingga nanti apabila aku sudah bisa keluar, aku akan berkeliling ke muka bumi. Tidak ada satu kampung pun, melainkan akan aku datangi dalam waktu 40 hari atau 40 malam. Kecuali dua kota yang tidak bisa aku masuki, ya, Mekah dan Taibah. Jadi Dajjal menyebutkan dan Taibah. Keduanya diharamkan atasku. Setiap aku hendak masuk ke salah satu dari kedua kota ini, maka para malaikat akan menghadangku dengan pedang yang terhunus, yang menghalangiku masuk, ya. Dan setiap lorong-lorong kedua kota tersebut ada malaikat yang menjaganya. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam setelah menceritakan kisah ini, eh, menu, apa, me- me- menusukkan tongkat beliau di atas mimbar, ya, ke tanah sambil mengatakan hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, yaitu kota Madinah inilah yang disebut dengan Thayyibah. Kota Madinah inilah yang disebut Thayyibah. Makanya salah satu nama dari kota Madinah itu adalah Thayyibah, ya. Di sini juga ada kampus namanya kampus Thayyibah, ya. Bukankah aku sudah menyampaikan ini, kata Rasulullah SAW, tentang Dajjal, ya. Orang-orang pun berkata, benar. Sungguh, kata Rasulullah SAW, cerita yang telah diceritakan oleh Tamim telah membuatku kagum karena dia sesuai dengan apa yang telah aku ceritakan kepadanya tentang Madinah dan Mekah, ya. Sesungguhnya dia Dajjal berada di lautan, di daerah Syam atau lautan Yaman, ya. Kemudian berada dari arah timur dari arah timur. Beliau Rasulullah SAW menunjuk, mengisyaratkan ke arah timur, ya. Naam, ya. Inilah tentang sedikit kisah tentang Tamim Ad-Dari, ya, Abu Ruqayyah radhiyallahu taala anhu. Dia adalah sahabat yang dari Nasrani, dia, ya. Kemudian dia bertemu Dajjal, kemudian setelah dia mendengar perihal itu, dia pun mendatangi Nabi dan ternyata dia masuk Islam bersama saudaranya tadi. Berkata Al-Imam Ibnul Athir rahimallahu taala, eh, berkata Imam Az-Zahabi rahimallahu taala, kana abidan tallaan li kitabillah. Tamim ketika masuk Islam termasuk hamba yang sangat rajin beribadah dan hamba yang rajin membaca Al-Qur'an, ya, senantiasa membaca Al-Qur'an radhiyallahu taala anhu. Naam. Kemudian kita masuk pada hadis yang disampaikan dari hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, dan ini hadis
yang ada di Arba'in Nawawi ya, hadis ke-7 kalau nggak salah ya. 6 hadis ke-7. Taib. Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasiha. Agama ini adalah nasihat. Salasan, Nabi ulangi 3 kali. Kulna, kami pun semangat. Apa makna agama itu adalah nasihat? Ini adalah Jawami'ul Kalim Rasulullah SAW yang menunjukkan kalimat yang singkat, ya, pembatasan, menunjukkan pentingnya nasihat dalam agama ini ya. Seperti Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah, menunjukkan pentingnya wukuf di Arafah saat melaksanakan ibadah haji. Maka pentingnya nasihat dalam beragama ya. Eh, Ad-din, ad-din itu di sini Syekh Al-Bassam ya rahimallahu taala mensyarah ya mufradat atau makna dari kalimat-kalimat mufradat hadis. Ad-din ini sudah pernah kita bahas ya. Din itu menunjukkan 2 makna di dalam Al-Qur'an itu. Bisa maknanya adalah ad-din itu adalah eh, agama ya. Bisa juga makna ad-din itu adalah eh, amalan soleh ya. Ad-din itu maknanya ada al-jaza, balasan, bisa juga maknanya adalah amalan soleh. Adapun bermakna balasan seperti firman Allah dalam surah Al-Fatihah, Malik Yaumiddin. Allah yang maha menguasai hari din. Hari din maksudnya Yaumul Jaza, hari pembalasan. Ya, di dalam surat Al-Infitar ya kalau nggak salah Allah berfirman, "Wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma adraka ma yaumiddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzilillah." Tahukah kalian apa hari ad-din itu? Hari pembalasan maksudnya. Kemudian tahukah kalian apa hari pembalasan itu? Hari pembalasan adalah hari seseorang tidak lagi memiliki kekuasaan sedikit pun dan tidak bisa membantu orang lain, dan hari itu seluruh perkara adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun ad-din makna amal soleh seperti surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamaku. Maksudnya bagimu amalmu, silakan kamu menyembah berhala, menyembah patung, dan bagiku ibadahku mengesahkan Allah. Ketika orang Quraisy ingin berdamai dengan Nabi, sehari mereka masuk Islam, sehari Nabi harus ikut ajaran nenek moyang, maka Nabi menolak itu. Nabi tidak akan pernah menyembah berhala walaupun sebentar ya. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk ikhlas mengamalkan ad-din ya dengan lurus. Jadi ad-din di sini maknanya adalah amal soleh. Kemudian di sini disebutkan secara bahasa wahwa jinsun minal inqiyadi wazulli. Fad-dinu at-ta'atu. Jadi ini tidak lari dari makna bahasanya ya. Dia adalah kalimat yang menunjukkan kepatuhan dan ketaatan ya. Maka agama itu adalah ketaatan. Naam, kita mentaati dalam rangka apa? Beramal. Mentaati dengan beramal, tidak cuma mendengar, tapi diamalin gitu. Kemudian kita mengharapkan balasan ya. An-nasiha, adapun nasiha itu sudah kita jelaskan juga sebenarnya dalam Kitabul Jami yang ketika menjelaskan afwan kitab Jamiul Ulum wal Hikam ya Ibnu Rajab ketika menjelaskan hadis yang ke-7 ini. An-nasiha itu adalah al-khalis ya maknanya adalah yang suci yang apa? Yang murni secara bahasa ya. Taib. Adapun secara makna global ad-dinu nasiha kata penulis di sini hazihi jumlah tadulu alal hasr. Ini menunjukkan sebuah ungkapan pembatasan. Artinya membatasi apa sih agama itu kalau orang mau tanya agama itu ini loh. Tentang nasihat, tentang kemurnian peribadahan kita. Kemurnian peribadahan kita dengan nasihat yang kita dapatkan. Ya. Kemurnian untuk apa? Makanya para sahabat ketika mendengar ini langsung bertanya, liman, ya Rasulullah, untuk siapa kita memurnikan agama ini? Maka dijawablah, lillah wali kitabi, untuk Allah, untuk kitabnya, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Ya. Kemudian di dalam hadis ini, dalam riwayat ini, Nabi menyebutkan eh, 3 kali. Nabi ulangi.
Ini menunjukkan apa? Lihtimami biha, kata kata beliau. Ini menunjukkan betapa ini penting. Makanya Nabi ulangi 3 kali. Berarti perkara ini sangat penting. Nasihat dalam beragama ini penting. Artinya kita akan sebutkan kenapa ini penting ya. Karena kalau kita ingin disebut orang yang menjalankan agama, ya kita harus mengamalkan nasihat agama ini. Yaitu apa? Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mentaati pemimpin dalam rangka mentaati Allah, dan juga nasihat menasihati, tolong menolong, saling membantu, kemudian mencegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar kepada kaum muslimin. Ini agama ya, bukan agama itu campur aduk ya, bukan agama itu misalkan bermacam-macam pemikiran dan yang lainnya ya. Dibenarkan semua agama misalnya itu tentu bukan agama Islam ya. Kemudian wali balighin balighul inayah sangat-sangat penting. Kemudian pensyarah di sini menyebutkan faidah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini ya. Yang pertama, an-nasihatu lillah, yaitu makna sabda Rasulullah SAW, nasihat untuk Allah. Apa maksud nasihat untuk Allah? Bukan berarti kita menasihati Allah gitu ya. Salah maknanya ya. Berarti kita belum paham makna an-nasihatulillah. Apa yang dimaksud nasihatulillah? Kata kata pensyarah di sini, wahia al-imanu billah. Maksudnya kita harus mengikhlaskan dalam beragama ini beriman kepada Allah. Makanya doa orang-orang yang berakal ya, yang Allah sebutkan dalam surah Al Imran itu ya, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Ayat 190 ya, 191 dan seterusnya itu. Allazina yazkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Nah, kemudian doanya Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, kami telah mendengar rasul-rasulmu ya, yang menyeru untuk berimanlah kalian kepada Rabb kalian. Kami pun menjawab, ya Allah, amanah, kami telah beriman ya Allah. Nah, setelah tawasul, kami telah beriman kepadamu ya Allah. Rabbana faghfir lana dzunubana. Kita minta ampun. Allah berfirman, ya ayuhan nas dalam surah An-Nisa itu, ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, telah datang kebenaran dari Rabbmu kepada kalian, burhan, kejelasan, kebenaran tentang hidup gitu. Telah datang tentang hakikat kehidupan kita udah sangat jelas, kita ini mau kemana nanti, terus harus ngapain kita hidup. Allah sudah menjelaskan semuanya. Jadi udah nggak ada alasan lagi nanti di akhirat ya, antakulu maja ana mim basyiri wala nazir, misalkan nggak bisa kita katakan ya Allah, engkau nggak mau mengutus kami pemberi peringatan atau pemberi kabar gembira, nggak bisa. Atau antakulu inna hadza an hadza ghafilin, atau mereka mengatakan kami tentang hal ini lalai, tentang mengesahkanmu ya Allah, nggak bisa ya, karena hujannya sudah sudah Allah turunkan gitu. Jadi nggak bisa lagi apa li alla yakuna hujjatan linnasi 'ala Allah min ba'di rusul, kata Allah dalam surah An-Nisa juga, agar nanti manusia sudah nggak ada alasan lagi di hadapan Allah bahwa Allah tidak memberikan keterangan kepada mereka, karena Allah sudah memberikan keterangan sejelas-jelasnya. Wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan Allah sudah menurunkan kepada kalian cahaya yang sangat jelas, yang sangat nyata, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Kita mau tentang apa sudah ada semua. Tentang hidup kita tahu dari mana asalnya. Tentang bumi dan langit ini dari mana adanya. Nggak seperti orang-orang filsafat yang kebingungan dia mencari tahu dari mana asalnya. Sehingga mereka menerka-nerka, membuat-buat, menyebutkan apa sebutan-sebutan yang membuat mereka bingung ya, dari mana asal dunia ini dan seterusnya. Sedangkan kita alhamdulillah sangat mudah. Jadi sudah jelas bagi kita, hujah sudah turun ya. Kemudian Allah berfirman, "Fa'ammal ladzina amanu billah", adapun orang yang beriman kepada Allah, wa tasamu bihi, dan dia berpegang teguh dengan imannya itu, enggak tergoyahkan, enggak bisa tergoyahkan, kokoh, kuat, teguh, berpegang teguh dengan imannya kepada Allah, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu, ya, maka Allah akan memasukkan orang ini ke dalam kasih sayang Allah secara khusus, ya, wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratal mustaqima, dan Allah akan memberikan fadilah yang lainnya, bonus yang lainnya, karunia yang lainnya, dan Allah akan memberikan orang ini jalan hidayah
yang apa yang lurus ya. Itu dalam surat An-Nisa di akhir-akhir ya. Apa namanya? Itu juz ke-6 lembar kedua ya. Di akhir surat An-Nisa itu sebelum lembar yang terakhirnya itu sebelum ayat tentang rasul-rasul itu. Apa sebelum enggak, dua ayat terakhir sebelum sebelum akhir surat An-Nisa. Naam ya. Dua ayat terakhir sebelum surat dua ayat terakhir surat An-Nisa ayat yang tadi itu ya. Siapa yang beriman kepada Allah fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratam mustaqima. Naam, nanti antum cari ya itu. Taib, beriman kepada Allah maksudnya apa sih? Kita apa cuman sekedar percaya seperti yang disebutkan oleh orang-orang Jahmiyah atau orang-orang apa orang-orang Maturidiyah ya. Mereka mengatakan bahwa iman itu cukup ma'rifah atau ada yang mengatakan iman itu cukup tasdik, membenarkan. Enggak, iman enggak boleh cuman sekedar ma'rifah. Enggak boleh beriman kepada Allah. Oh, yang penting saya tahu pencipta langit dan bumi Allah, yang menghidupkan mematikan Allah. Udah, saya sudah sempurna iman saya kepada Allah. Tidak. Iman yang benar itu harus dia harus ma'rifah, harus dia mengenal. Kemudian dia harus tasdik, membenarkan dan dia harus ikrar. Makanya makna iman itu para ulama Ahlussunnah menyebutkan al-imanu at-tasdiku bil qalbi ya wal qaulu bil lisan wal a'malu bil jawarhi wal arkan ya. Wal imanu al qaulu wal amal yazidu bit ta'a wa yanqus apa bil ma'siyah. Wal imanu ma'rifah wa tasdik wal ikrar wa tuma'ninah. Iman itu benar mengenal Allah. Iman itu membenarkan selain mengetahui ma'rifah ya, mengetahui juga membenarkan dan ikrar dan yakin seyakin-yakinnya dengan eh, apa qaulul qalbi dan amalul qalbi. Jadi kulub kita ini ada qaulnya, ada ucapan hati, keimanannya itu. Kemudian ada amalan hatinya. Amalan hatinya itu seperti tawakal, cinta, takut, rohbah, rohbah. Itu amalan-amalan hati ya. Rindu kepada Allah, mencintai Allah. Itu harus ada di dalam iman. Kemudian mentaatinya di dalam hatinya itu tawakal ya. Kemudian ada tumak nina sehingga memberikan ketenangan. Itu iman yang benar, itu iman yang sesuai dengan makna yang disebutkan para salafus soleh kita, para imam ahlus sunnah wal jamaah. Bukan yang disebutkan firqah-firqah itu. Katanya iman kita itu cukup, misalkan beriman itu ma'rifah, cukup mengetahui Allah pencipta, itu sudah cukup imannya. La khata'in, salah. Ya, kalau begitu, apa bedanya kita dengan iblis? Iblis juga mengetahui Allah pencipta. Apa bedanya kita dengan orang-orang musyrik? Orang-orang musyrik dahulu, orang-orang Quraisy juga mengenal bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi ini Allah, yang menguasai Ka'bah, pemilik Ka'bah ini Allah, tahu mereka. Tapi ternyata mereka menduakan Allah dengan beribadah, berdoa. Terkadang mereka berdoa kepada Allah saat dalam keadaan genting, saat di lautan, dan ketika Allah selamatkan di daratan, mereka pun mempersekutukan Allah lagi. Tidak, itu tidak beriman yang benar ya. Itu menyekutukan Allah. Iman yang benar adalah bi annahu wajibul wujud. Nah, ini sudah memakai istilah orang-orang ahli kalam ya. Wajibul wujud ini istilah yang digunakan ahli kalam sebenarnya. Tapi mungkin ya penulis di sini menyebutkan ini ya untuk menunjukkan bahwa dialah Allah yang eh, pencipta gitu. Wajibul wujud itu pencipta segala sesuatu yang sudah mentok, nggak ada lagi selain Allah gitu. Jadi kalau orang filsafat itu kan akan terus bertanya, siapa pencipta langit dan bumi? Nanti ujung-ujungnya siapa pencipta langit? Oh, misalkan, oh ada satu kekuatan. Siapa yang menciptakan kekuatan ini? Ada kekuatan lain yang berujung kepada Allah. Ya. Nanti kalau ada orang tanya, siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini syaitan. Kayak kita harus segera bertawuz, na'udzubillah min syaitonir kemudian kita segera amantu billah, aku beriman kepadamu ya Allah. Nah, kalaupun mau dipaksa dijawab, ya kalau ada pencipta selain Allah berarti ini bukan Tuhan, karena Tuhan itu tidak diciptakan, Tuhanlah yang pencipta. Jadi dari pertanyaan juga salah. Allah adalah pencipta. Kalau ditanya siapa pencipta Allah, berarti ini bukan Tuhan ya. Kalau ada lagi pencipta dia dan gak akan berakhir itu kecuali pada satu ujung dia adalah pencipta, tidak diciptakan,
Maka Allah pun menyebutkan wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah pun berfirman, wallahu ahad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Dia yang paling awal. Dalam hadis Nabi menyebutkan laisa qablahu syai', tidak ada lagi yang awal selain Allah. Wa huwal akhir falaisa ba'daka syai', kata Rasulullah SAW. Dan Allah yang maha akhir, tidak ada lagi akhir setelah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Kemudian dalam soal ikhlas tadi, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak diperanakan, tidak beranak. Ya, artinya yang nggak mungkin Tuhan tuh diperanakan. Kan aneh, Tuhan jadi manusia misalkan atau punya anak, itu berarti bukan Tuhan. Sebutan dia Tuhan sudah batal ya. Kalau ditanya lagi ada pencipta setelah dia atau ada yang menjadikan dia, ya berarti ini bukan Tuhan. Berarti ini adalah makhluk yang sama ya. Karena Allah adalah eh, pencipta segala sesuatu. Jadi beriman bahwa Allah pencipta, kemudian beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam perbuatannya. Artinya apa? Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali hanya Allah menghidupkan. Nggak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah. Nah, tapi Nabi Isa kok bisa menghidupkan orang yang mati? Allah mengizinkannya. Bukan berarti Nabi Isa mau dengan sendirinya bisa menghidupkan ini, menghidupkan. Enggak. Allah mengujinya saja sebagai mukjizat untuk umatnya. Ya. Allah berfirman, wa tubri'ul akmaha wal abrasa wa istukhrijul mauta biizni. Dan ingatlah Isa, kata Allah. Allah mengingatkan kepada Nabi Isa akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Engkau bisa menyembuhkan orang buta, engkau bisa menyembuhkan orang penyakit kusta, dan engkau bisa menghidupkan orang yang mati biizni. Kata Allah, aku izinkan engkau bisa melakukan itu. Dajjal juga nanti bisa. Itu pun dengan izin Allah. Sebagaimana segala sesuatu ini terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang menghidupkan dan mematikan sejatinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah itu ketika berdebat dengan Namrud, kata Nabi Ibrahim, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Wahai Namrud, Ar-Rabbku, yaitu Tuhanku yang aku sembah, dia yang menghidupkan dan mematikan. Dia mau ngakal-ngakalin Nabi Ibrahim. Qala ana uhyi wa umit, kata dia, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Tapi menghidupkan dan mematikan bukan hakikat sebenarnya ya, cuman akal-akalan aja. Dia ambil dua orang, tuh lihat satu saya biarkan hidup. Ini bukan menghidupkan namanya. Ini tidak menzolimi orang, membiarkan orang hidup. Yang satu aku bunuh dia, aku penggal misalkan. Itu dia mati tuh. Aku bisa menghidupkan dan mematikan. Itu kekonyolan raja tersebut ya, kebodohan menunjukkan kebodohan raja tersebut. Karena nggak akan ada yang bisa menjawab sampai kapanpun, siapapun, setinggi apapun titelnya, sehebat apapun ilmunya, nggak akan dia bisa menyatakan ada pencipta selain Allah. Atau dia menyebutkan ada makhluk yang bisa menciptakan sesuatu selain Allah, nggak akan bisa. Bahkan satu butir beras pun nggak ada orang yang mengklaim dia bisa menciptakan satu butir beras. Atau satu ekor nyamuk tuh yang kecil banget. Nggak ada sehebat apapun manusia, walaupun mereka berkumpul seluruh profesor, seluruh ahli, seluruh orang-orang pinter di seluruh dunia ini bersatu ingin membuat satu ekor nyamuk yang real ya, benar-benar nyamuk bukan robot ya, nggak akan ada yang bisa. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini adalah Maha Esa dalam perbuatannya, menghidupkan mati. Begitu juga memberikan rezeki. Saya juga bisa memberikan rezeki. Misalkan ada orang bilang, saya bisa memberikan rezeki. Coba dia berikan rezeki seluruh makhluk Allah. Jangankan dia memberikan seluruh makhluk Allah rezeki. Memberikan untuk dirinya saja dia nggak mampu. Walaupun dia punya banyak uang, walaupun dia punya banyak harta, pasti dia kewalahan untuk mengurusi dirinya sendiri. Tanpa bantuan orang lain ya. Dia misalkan mau makan aja, misalkan nggak ada bantuan sama sekarang lain. Dia harus nanam padi dulu. Kalau dia makan roti, dia nanam gandumnya dulu. Belum dia nunggu panennya. Belum dia sendiri misalkan mengelola itu jadi gandum. Belum kalau dia mau masak, dia harus cari garamnya. Dia harus ke lautan lagi, mengeringkan air laut lagi. Menguapkan air laut itu supaya keluar garamnya. Belum dia harus cari api dan yang lain untuk memberikan rezeki untuk dirinya sendiri. Itu pun dia kesulitan tanpa bantuan orang lain. Ya, jadi betapa sombongnya manusia itu untuk makan saja itu dia butuh rezeki yang dia makan itu bantuan dari orang lain yang Allah mudahkan semua itu Allah tundukkan semua itu Allah
berikan untuk kehidupan manusia ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa ilahiyatihi, beriman terhadap uluhiyahnya. Uluhiyah adalah sifat khusus ketuhanan bagi Allah. Kalau rububiyah sifat perbuatan Allah mencipta, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, memberikan rezeki, memberi, menolak, mengangkat manusia menjadi raja, menghilangkan kerajaannya, menghidupkan, matikan, memberikan kesehatan, menguji dengan penyakit. Kemudian Allah memuliakan, Allah menghinakan. Ini perbuatan Allah semuanya. Ya, makanya nggak boleh kita berikan eh, apa kita kita yakini ada makhluk lain atau zat lain yang bisa melakukan hal itu selain Allah. Nggak boleh. Bahkan para nabi dan para malaikat itu nggak bisa melakukan itu. Makanya nggak boleh kita meminta kepada nabi, kepada malaikat dalam masalah rububiyah ini ya. Karena ini khusus hanya milik Allah. Begitu juga menyembah, dan inilah inti dari penciptaan kita hidup di dunia ini. Itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ngaji dalam rangka apa? Dalam rangka beribadah. Kita baca hadis ini, kita memahami hadis ini, kita membaca kitab ulama ini dalam rangka apa? Dalam rangka ibadah. Dalam rangka ibadah. Dalam rangka menambah ilmu kita agar meresap di hati kita menjadi iman, bertambah iman kita, lalu Allah berikan taufik, semangat kita untuk semakin mencintai Allah, semangat semakin beribadahnya kepada Allah, dan semakin berharap hanya kepada Allah, dan ingin kita selamat di negeri akhirat. Ya, ini ibadah, menuntut ilmu itu ibadah. Ya, makanya semangat menuntut ilmu, jangan lemah, jangan males, jangan tinggalkan majlis-majlis ilmu, karena majlis ilmu itu adalah bagian dari ibadah dan termasuk ibadah yang paling agung. Bahkan para ulama menyebutkan menuntut ilmu lebih mulia daripada ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Ya, daripada sholat malam dengan menuntut ilmu, itu lebih mulia menuntut ilmu. Kenapa? Karena sholat malam tanpa ilmu nggak akan sempurna ibadahnya. Bahkan ibadah yang wajib tanpa ilmunya itu nanti tidak sempurna ibadahnya. Makanya penting kita beribadah dengan belajar ini ya. Jadi ya, teman-teman sekalian, saudara-saudaraku, jangan lemah, jangan males, jangan tinggalkan majelis ilmu. Banyak gangguannya, sabar ya. Walaupun ter, ter apa tersyok-syok kita menuntut ilmu ini, berat banget baca Quran. Saya udah puluhan tahun Pak Ustadz nggak bisa-bisa baca Quran, ngehafal Quran susah banget. Itu surat Al-Bayyinah aja kebolak-balik terus. Sudah 3 tahun saya belajar ngaji surah Al-Bayyinah, nggak mungkin nggak apa-apa. Selama kita masih berada di jalan menuntut ilmu, maka kita terus berdoa kepada Allah meminta kemudahan ya. Sampai mana tadi? Oh, ini uluhiyah ya. Wa asma'ihi wa sifatihi, dan beriman terhadap nama-nama dan sifatnya. Karena Allah mengabarkan tentang namanya di dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW mengabarkan tentang Allah, nama Allah di dalam hadisnya. Dan Allah menyebutkan sifat-sifatnya di dalam Al-Quran. Dan Rasulullah SAW menyebutkan sifat-sifat Allah. Dan tidak ada yang mengetahui tentang nama Allah kecuali dirinya sendiri. Dan juga Rasul utusan yang dia kabarkan. Itu pun sebagian dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Adapun nama Allah yang sesungguhnya, sifat Allah yang sesungguhnya, hakikat yang sesungguhnya hanya Allah yang mengetahuinya. Jumlahnya, hakikatnya, kaifiahnya itu hanya Allah yang mengetahui. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui. Kita hanya diberitahukan sebagian namanya untuk bertawasul kepadanya. Kita diberitahu sebagian sifatnya untuk bertawasul dengan sifatnya agar doa kita dikabulkan, agar kita semakin diijabah, dan agar kita semakin diberkahi hidupnya. Ya, agar kita tahu tempat pegangan kita, agar kita tahu cara mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah sebutkan nama dan sifat. Makanya kita beriman, nggak boleh diingkari seperti Jahmiyah menolak asma dan sifat, atau Mu'tazilah menolak sifat Allah, atau sebagian ya kelompok-kelompok yang mereka menolak sebagian sifat, menerima sebagian sifat seperti Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya, atau apa eh, Karomiyah kalau nggak salah itu ya, yang mereka musyabbiha, yang menyamakan Allah dengan makhluk, naudzubillah min dzalik ya. Kemudian disebutkan bi annahul wahidul ahad fi dzalika kulluhu, bahwasanya fi dzalika kullihi, bahwasanya Allah Maha Esa di semua rububiyah, uluhiyah, nama dan sifatnya. Falaisa lahu syarik, Allah nggak ada sekutu, nggak ada tandingan. Wala mathil, nggak ada yang seperti Allah. Wala syabihun fi syai'in min dzalika kullihi, dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Lihat, di sini Allah mengatakan tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Lalu Jahmiyah pun mengatakan, kalau begitu
Allah nggak boleh ada nama, ada sifat. Kan Allah nggak boleh serupa dengan makhluk. Kalau ada nama dan sifat berarti Allah sama dengan makhluk. Dia lupa firman Allah selanjutnya. Wa huwa sami'ul basir. Allah menetapkan dia ada nama As-Sami Al-Basir dan dia ada sifat. Karena di setiap Asmaul Husna ada sifatnya. Jadi ini nggak bertentangan. Lalu apa makna dia tidak serupa dengan makhluknya? Nama dan sifatnya tidak serupa dengan makhluknya. Nama Allah dengan nama makhluk beda. Nama Allah semuanya husna. Artinya apa? Maha indah, puncak dari segala kesempurnaan. Kita sebut namanya, kita mendapatkan keberkahan. Kita ditolong. Betapa banyak para nabi ditolong Allah dengan menyebut nama Allah. Nabi Nuh alaihissalam ditolong Allah dengan menyebut nama Allah Ar-Rabb. Nabi Adam alaihissalam diampuni dosanya dengan menyebut nama Allah. Nabi Musa alaihissalam ditolong oleh Allah dengan menyebut nama Allah. Ya, dengan memohon ampun kepada Allah. Kemudian Nabi Isa alaihissalam ditolong oleh Allah dengan menyebut nama Allah. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditolong Allah dalam banyak kejadian, dalam banyak peristiwa yang berat, dalam keadaan terdesak dengan menyebut nama Allah. Nabi Ibrahim pun sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, menyebut nama Allah, berpasrah menyebut nama Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Allah tolong. Tapi kalau kita nyebut nama makhluk, ditolong nggak? Ya nggak akan ditolong sampai kapanpun. Kita sebut ya Zubaidi, ya Zubaidi, ya Zubaidi, misalkan ya Fatimah, ya Hussein, ya Hasan, misalkan, atau bahkan ya Muhammad Rasulullah, aghithni, ya, atau tolonglah aku, berikan aku pertolongan atau sembuhkan aku. Enggak akan sampai kapan. Bahkan ini mempersekutukan Allah dalam ibadah. Ya, apalagi menyebut nama nama selain Allah ya. Apalagi menyebut nama makhluk yang dia bukan para nabi, bukan para malaikat, atau dia bukan apa itu orang-orang yang mulia. Seperti menyebut nama-nama siapa misalkan ya Kang Z misal setelah meninggal, wow, dipanggil namanya itu orang dalam keadaan terdesak, Kang, Kang Z, selamatkan aku. Sambat. Nasallallahu alaihi ya. Enggak, insya Iya Allah ya gitu. Kang ya. Jangan sampai ya. Nasallallahu alaihi. Ya artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam nama dan sifatnya, dalam peribadahannya kita hanya beribadah kepada Allah dan juga dalam rububiyahnya. Makanya tauhid yang benar itu ini. Ya, jadi kita itu kalau belajar agama itu harus sampai sini nih, sampai benar-benar ikhlas, minta itu hanya kepada Allah. Saat dia kesulitan di pasar, kehilangan uang, nggak ada apa-apa, dia bersimpuh, ya Rob, berikan aku pertolongan. Saat dia kesulitan di lautan, ya Rob, ya Allah, berikan aku pertolongan. Saat dia di atas pesawat, ada turbulen, apa itu, badai dan lainnya, ya Rob, ya Allah, berikan pertolongan. Saat dia istrinya sedang mau melahirkan, mau operasi, berbahaya antara hidup dan matinya, ya Allah, tolonglah. Dia selalu menyebut nama Allah. Saat dia kekurangan, saat dia ditimpa musibah, saat dia bermaksiat pun, dia langsung bersimpuh minta ampun. Ya Allah, ampuni dosaku. Ini tauhid, ini ilmu yang benar, ini yang diajarkan para nabi, para rasul, dia yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, lalu diajarkan para sahabat kepada para tabiin, diajarkan oleh para tabiin kepada atba'ut tabiin, sampai ke murid-muridnya sampai saat ini. Inilah ilmu tauhid yang benar, ilmu tauhid yang memberikan keselamatan, keamanan, keberkahan dunia dan akhirat yang Allah telah berfirman, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya kata Allah ya dalam surah Al-A'raf itu ayat 96 kalau nggak salah. Kalau seandainya penduduk langit dan bumi itu beriman kepada Allah, beriman seperti ini, beriman yang benar gitu. Meminta hanya kepada Allah. Saat kesulitan minta kepada Allah. Tabaruk, tabaruk tawasulnya dengan Asmaul Husna. Dengan amalan soleh. Dengan makhluk boleh nggak kita tawasul? Hmm? Kang Zei atau yang lainnya. Boleh nggak kita bertawasul dengan makhluk? Tak Fadal, boleh. Abi Yahya. Kalau Nggak boleh. Boleh Ustaz. Boleh Ustaz kalau boleh orangnya pada hidup, orang yang soleh yang masih hidup. orang yang hidup. Barakallah fikum. Tawasul boleh. Dengan orang soleh. Boleh. Tapi syaratnya dia hidup dan dia hadir ya. Bukan berarti nggak boleh. Para sahabat minta doa saat terjadi kekeringan, bertawasul kepada Rasulullah SAW.
meminta agar Nabi berdoa kepada Allah. Hawariyin meminta tawasul kepada Nabi Isa agar Nabi Isa berdoa kepada Allah diturunkan makanan dari langit. Begitupun bahkan Fir'aun dan pengikutnya bertawasul kepada Nabi Musa alaihissalam saat mereka ditimpa tofan, belalang, ya kutu-kutu, kemudian darah. Apa kata mereka? Ya Musa, ud'u rabbaka bima ahida indak. Wahai Musa, berdoalah kepada Rabbmu atas apa yang dijanjikan kepadamu. Lain kasyafta annal rijza, kalau seandainya dengan doamu lalu hilang kesulitan kami, lanu minanna laka, kami akan beriman kepadamu Musa, wala nursilanna maka Bani Israel, dan kami akan berikan Bani Israel ini kepadamu, akan kami selamatkan, maksudnya akan kami bebaskan. Bahkan Firaun bertawasul kepada Nabi Musa dan dikabulkan Allah nggak? Dikabulkan doanya. Jadi boleh bertawasul dengan makhluk yang hidup dan hadir dan dia orang soleh. Tapi kalau dia sudah mati maka nggak ada. Para sahabat mendatangi kuburan Nabi bertawasul, nggak ada. Betapa banyak kesulitan para sahabat saat itu. Ketika awal Rasulullah SAW wafat terjadi banyak kemurtatan, banyak yang nggak bayar zakat. Nggak ada, para sahabat semua datang ke kuburan Nabi lalu, ya Rasulullah, doakan kami supaya kami bisa menang dalam jihad ini. Nggak ada. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu langsung menyusun strategi, langsung perang, kemudian berjihad dan seterusnya. Itu ada suara ya? Dimatikan dulu. Na'am, barakallahu fikum. Jadi tawasul tadi boleh dengan orang soleh yang masih hidup dan dia hadir dan benar-benar ketakwaannya kita tahu ya. Kemudian tawasul dengan amalan soleh kita sendiri yang kita lakukan dengan ikhlas ya. Maka inilah tauhid, inilah beriman kepada Allah itu seperti ini. Jadi kalau kita belajar sama guru, ternyata dia menyuruh kita ikhlas kepada Allah, menyuruh kita berharap hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Ini adalah ajaran tauhid yang benar dan inilah yang diajarkan oleh guru-guru kami. Semua guru-guru yang pernah kami dengar ya di sini, para masyayikh, para ulama, semuanya perkataannya sama. Udu'ullah, mintalah kalian kepada Allah. Syekh Muhammad Mukhtar Ansyikiti rahimullah ta'ala termasuk hai akibar ulama itu ketika diminta nasihat oleh muridnya yang sedang futur, yang sedang malas belajar ya, ya Syekh berikan taujih, berikan nasihat, bimbingan kepada kami. Beliau ingatkan, cukuplah Allah pembimbing kalian, cukuplah Allah penasihat kalian dari Al-Quran, dari ayat-ayat Al-Qurannya. Maka beliau bacakan ayat Al-Quran untuk menasihati si tulab tersebut. Subhanallah, lihat. Jangan sampai ketika dia minta kepada Syekh, akhirnya Syekh berikan tipsnya, akhirnya dia pun berbangga-bangga dengan Syekhnya. Kan khawatir nanti terjadi gulu. Bahkan hal seperti itu pun diingatkan oleh masyaikh ya, masyaikh guru-guru kita di sini. Alhamdulillah. Ini yang kita dapatkan. Ini adalah warisan Rasulullah SAW. Tauhid yang akan kita pegang terus, yang kita amalin sampai kita nanti meninggal masuk di alam barzah. Saat para malaikat munkar dan nakir bertanya, Man Rabbuk? Kita sudah bisa menjawab dengan lisan kaul kita, ucapan lidah kita, dan lisanu hal kita, perbuatan kita. Rabbi Allah, Rabbku Allah. Sanggup insya Allah ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-temanku, sahabatku. Semoga Allah memperkuat tauhid kita sampai kita meninggal, sampai nanti ditanya malaikat munkar dan nakir, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Dulu di dunia aku beriman kepada Allah. Saat kesulitan aku berdoa kepada Allah. Salat 5 waktu aku bersegera melakukannya dalam rangka mentaati perintahnya. Saat berbahagia pun aku ingat bersyukur kepada Allah. Aku yakini ini nikmat dari Allah. Semuanya untuk Allah. Hidupku, matiku, ibadahku, solatku, lillahi rabbil alamin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan Muhammad, sungguh solatku, ibadahku, hidup dan matiku. Untuk siapa? Untukmu ya Allah. Ini iman kepada Allah. Yaitu Rabbil Alamin, Rabb alam semesta ini. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Di hatiku sudah 100% untukmu ya Allah. Subhanallah ya. Betapa merdekanya hamba ini. Betapa luasnya hatinya. Dan betapa kuatnya hamba ini ketika dia semuanya di hatinya hanya untuk Allah. Sehingga dia memiliki pegangan yang sangat kuat, yang sangat kokoh
Backingannya nggak main-main, pencipta alam semesta. Wali Allah. Ini yang disebut wali Allah yang sesungguhnya. Ya, yang sehingga kalau diganggu, dia telah menyatakan perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lang fisama laha. Kata Allah, siapa yang mengingkari semua sembahan-sembahan selain Allah, taghut, dan beriman hanya kepada Allah, sungguh dia telah berpegang dengan apa? Bil urwatil wuthqa, tali kokoh yang sangat kuat. Satu tali dia pegang di dunia, ujungnya dipegang Allah Subhanahu wa taala. Torf biadi wa torf akhor biadillahi subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia akan selamat, dia akan bahagia dan dia akan aman. Allazina amanu walam yalbisu iman tahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am ayat 82. Orang yang beriman itu, beriman kepada Allah, kemudian tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman atau kesyirikan, mereka lah orang yang Allah jamin keamanan. Aman di dunia, aman di kubur, aman di akhirat nanti. Ibarat kita dalam kehidupan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah semua jurang. Ini semua hewan-hewan buas yang siap menerkam, memangsa kita. Coba bayangkan kita sedang berada di atas permukaan, bawahnya lahar api yang panas, kanan kiri kita ini hewan-hewan buas yang siap menerkam, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali satu tali yang Allah berikan kepada kita, tali agama Allah, tali yang sangat kuat yang kalau kita pegang tali itu, kita akan selamat sampai menuju Allah Subhanahu wa taala dari semua kebinasaan yang kita hadapi. Dialah beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman tauhid yang ikhlas, yang kuat ya. Kama anna minan nasihati lillah al-ikhlasun niyah wal ilmu fi ibadatihi, sebagaimana nasihat untuk Allah maksudnya mengikhlaskan niat kita dan berilmu dalam beribadah kepadanya. Wa badlut ta'ah wa badlat ta'ati wal inqiyada lahu fima amara bihi, dan benar-benar kita effort, ya ada effort. Bazlut ta'ah itu kita berusaha ya semaksimal mungkin, sebagaimana hadis yang pernah kita bahas pada apa eh, hadis Abu Hurairah ya pada pertemuan Kitabul Jami pada Sabtu yang lalu. Wa ma'atakum fa'tu minhu mastata'tum. Wa ma'atakum, ya, apa yang datang dariku, kata Rasulullah SAW, fa'tu minhu, amalin mastata'tum, semampu kalian. Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in bila wala ta'jaz atau wala ta'jiz, ya sama saja. Bersemangatlah kamu melakukan perbuatan yang memberikan manfaat dunia dan akhirat. Jangan lemah. Kemudian minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Au naha anhu, atau menjauhi semua larangannya. Jadi kewajiban itu selain ada kewajiban melaksanakan perintah, ada kewajiban meninggalkan larangan. Dua-dua ini yang paling utama yang harus kita prioritaskan dalam beragama. Jangan sampai kita sibuk ngamalin sunnah, tapi meninggalkan yang haram tidak kita tinggalkan. Ya, kita tidak menyalahkan ibadah sunnahnya. Bagus, ibadah sunnah itu penyempurna keimanannya, menutup kekurangan ibadah wajibnya. Jangan sampai kita sholat tahajud, tapi kita makan riba, tapi kita makan harta zolim, mencuri, korupsi, atau yang lainnya. Kita sibuk baca Quran, tapi kita membuka aurat, tidak menutup aurat. Subhanallah. Padahal yang wajib, yang harus dia utamakan dulu sebelum ibadah sunnah, yang wajib dulu. Yang wajib itu bukan cuma sholat, yang wajib itu bukan cuma puasa Ramadan, yang wajib itu bukan cuma menunaikan zakat, yang wajib itu meninggalkan yang haram, meninggalkan ghibah, namimah, buka aurat, berzina, mencuri, membunuh, dan yang lainnya. Ya, nasallallahu assalamu wal afiyah. Ya. Selanjutnya, wal i'tirafu bi ni'amihi, dan kita harus mengakui nikmat-nikmat Allah, wastimalaha fi ta'atihi, kita gunakan nikmat itu untuk mentaatinya, wa isara mahabbati ala man siwahu minal makhluqatin. Kemudian dia pun lebih lebih mengutamakan orang lain terhadap makhluknya dalam ketaatan. Maksudnya dia isar ya, yang dia cintai, misalkan dia mencintai makanan, ada orang lain yang butuh, dia lebih mengutamakan kebutuhan orang lain ya. Ini amalan yang tinggi ya.
Wa haqiqatu hadhihi nasiha raji'atun ilal abdi nafsahu. Hakikat nasihat ini kembali kepada hamba itu sendiri. Falillahu ta'ala ghaniyun an nafsi kulla nasihin. Dan Allah maha tidak butuh kepada ibadah kita. Allah tidak butuh keikhlasan kita. Allah nggak butuh ngaji kita. Allah nggak butuh baca Quran kita. Bahkan Allah nggak butuh dakwah kita. Karena apa? Karena Allah pasti akan menegakkan agama Islam ini. Ada atau tidak ada diri kita. Iyasha yudhibukum ayuhan nas, kata Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah musnahkan kalian semua ini. Wa ya'ti bi akharin. Allah datangkan kaum yang lain. Wa kana Allah ala dzalika yasir. Dan mudah bagi Allah melakukan itu semua. Jadi jangan kita merasa memiliki peran aktif dalam dakwah sehingga kita pun bangga diri, ujub, merasa senior, misalnya merasa saya banyak peran saya di sini, saya sudah melakukan ini. Subhanallah, Allah nggak butuh itu semua. Allah berfirman, In ahsantum, jika kamu berbuat baik, kamu menolong dakwah agama Allah, kamu beribadah, kamu berdakwah, kamu menjadi panitia dakwah misalkan ya, atau kamu melakukan amal-amalan, kamu berjihad di jalan Allah, itu kembalinya bukan buat Allah, karena Allah nggak butuh itu semua. Kembalinya ke diri kamu sendiri. Wa in asatum falaha. Tapi kalau kamu melakukan keburukan, itu pun sama kembali kepada diri kamu sendiri. Ya. Nah, ini an-nasihatu lillah. Adapun nasihatu li kitabillah al-imanu bih. Kita beriman dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Diturunkan oleh Allah. Al-Quran adalah firman Allah yang Allah berikan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiku, kita benarkan ini firman Allah, bukan perkataan manusia. Biannau kalamullah. Takallama bihi hakikatan. Allah benar-benar berbicara dengan huruf-hurufnya dan kalimat-kalimatnya. Ya. Kalaman yaliku bijalaji. Kalam perkataan yang sesuai dengan keagungannya. Makanya Al-Quran beda dengan ayat dengan bahasa Arab lainnya. Beda. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Dengan misalkan, Ya Abdurrahman, kif halukum, ishbarakum, launukum, dan sebelumnya. Itu beda walaupun sama bahasa Arabnya. Tapi ini adalah perkataan makhluk, ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Wa annahu wahyu anzalahu ala rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat ke bahasa Arab misalnya. Allahu Akbar, kemudian dia ganti dengan Allahu Azam misalkan. Dia belum melaksanakan kewajiban. Ya. Atau dia baca Al-Quran. Dia tidak baca Al-Quran, padahal dia bisa baca Al-Quran. Harusnya baca Al-Fatihah, dia baca hadis Nabi SAW. Allahu Akbar. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratu ilallahi wa rasuli fa hijratu ilallahi wa rasuli. Enggak sah salat. Kenapa? Karena beda sabda Nabi dan firman Allah. Firman Allah, Al-Fatihah menjadi rukun dalam ibadah salat. Artinya tidak ditegakkan berarti tidak sah sholatnya. Belum diterima sholat. Dia belum menunaikan kewajiban. Sampai dia membaca kalamullah dalam sholatnya. Kemudian saat membaca Al-Quran, pahalanya satu huruf, satu kebaikan. Beda dengan yang lainnya. Kita kalau baca Quran, nggak ada itu dapat apa-apa kita. Ya kalau sesuatu yang mubah paling mubah. Kalau sesuatu yang sia-sia kita dapat sia-sianya ya. Nggak ada kita baca Quran, satu huruf atau satu kata ada yang bayar kita. Atau ada yang memberikan faidah buat kita. Memberikan uang misalkan, atau memberikan makanan, atau memberikan dolar. Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi kalau kita baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan, Qul huwallahu ahad. Qaf, lam. Satu, dua. Huwa. Udah empat. Allah. Hamzah, lamnya dua. Kemudian ada lam lagi. Kemudian ada ha. Ahad, Hamzah, ha, dal. Berapa tuh? 12, 13 atau berapa? Nggak tahu. Itu sudah 130 kebaikan. 130 130 hasanah. Dari siapa? Dari Allah, bukan dari manusia. Kalau ada orang yang menjanjikan kamu kalau misalkan baca satu huruf saya kasih $10, 10 dolar
berarti dia tadi 12, dia dapat $120. Semangat nggak kita bacanya? Pasti semangat kita. Sekarang Allah sebutkan satu kebaikan sampai 10 kebaikan. Ya. Nabi SAW sebutkan itu ya, 10 kebaikan. Berarti kalau 120 tadi, kali 10 berapa? 1.200 hasanah dari Allah SWT. Jadi coba hadirkan saat kita baca Al-Quran itu, eh, Allah menjanjikan banyak kebaikan sehingga kita pun semangat dan senang. Kita tuh kan senang banget kalau bekerja dolarnya langsung masuk ke rekening kita. Semangat nggak? Treng, 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 treng. Lagi nulis gini tek, 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 setiap ngetik masuk dolarnya. Semangat nggak kita? Pasti kenceng. Kalau bisa 24 jam nggak tidur dia itu ngetik. Kalau bisa dia itu merem dikit, bangunin cepetan nanti saya nggak dapet nih dolarnya. Itu dunia ya yang nggak mungkin bisa ada seperti itu ya. Ini akhirat, pahala yang benar-benar nyata, janji dari Allah Subhanahu wa taala. Baca satu hurufnya kau akan dapat 10 kebaikan dan itu janji dari Allah. Makanya nggak heran para sahabat tuh imannya sangat kuat terhadap janji Allah, janji Rasulnya sehingga mereka nggak bosan-bosan baca Al-Quran. Ya, nggak bosan-bosan baca Al-Quran dan bacaan mereka itu meresap di dalam hatinya dan terpancar dalam kehidupannya gitu. Makanya berkah Al-Quran di keberkahan Al-Quran itu nampak dalam kehidupan mereka. Maka Allah berikan berkah di langit, Allah berikan berkah di bumi. Lihat, 23 tahun Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran, itu sampai menguasai seluruh dunia. Cukup 23 tahun, ditambah dengan Khulafaur Rasyidin 30 tahun, berarti berapa? 55 tahun, Romawi hancur, Persia hancur dengan Islam. Islam menguasai Jazirah Arab, keberkahan. Betapa hebatnya Al-Quran, bukan sesuatu yang biasa. Romawi yang ratusan tahun, Persia yang ratusan tahun menguasai dunia ini, dihancurkan dengan satu kabilah kecil, tapi membawa Al-Quran yang memberikan hidayah kepada seluruh makhluk di muka bumi. Betapa hebatnya Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena nggak heran dia kalam Allah, dia firman Allah. Ini yang kita ikuti, ini yang kita imani sampai di abad ke-15 Hijriah ini. Alhamdulillah Al-Quran sampai kepada kita dalam bentuk yang telah disempurnakan. Rasam Utsmani dihafal oleh seluruh kaum muslimin. Walaupun nggak paham bahasa Arab, dia bisa menghafal Al-Quran. Bahkan berapa ratus mungkin jutaan kaum muslimin di dunia ini yang menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran di luar kepalanya. Maksudnya tanpa melihat mushaf, dia bisa membaca Al-Quran. Subhanallah, kalamullah. Dan orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang hafiz Al-Quran, yang kami temui, yang benar-benar tauhidnya lurus ya, subhanallah, hidupnya penuh keberkahan, hidupnya penuh dengan kemuliaan dari Allah SWT. Dimuliakan dimanapun mereka berada. Berkah, di sini mereka pasti berkah. Dia tinggal di sini, dia memberikan keberkahan untuk sekitarnya. Tinggal di sini, dia memberikan keberkahan. Keberkahan itu bukan dianya, tapi Al-Quran yang ada di dalam sudurnya, di dalam hatinya, di dalam dadanya, yang dia hafal karena Allah, kemudian dia dakwakan, dia baca, dan seterusnya ya. Biwasitatin aminihi ala wahyihi Jibril al-amin, dengan melalui perantara yang dipercaya itu malaikat Jibril, wal imanu bi ijazihi fi lafzihi, dan kita beriman dengan mukjizat dalam lafaznya, wa uslubihi wa ma'nahu, kaidah-kaidah sastranya ya, gramatika bahasa sastra Al-Qur'an itu sangat tinggi, juga maknanya. Falan yastati'u ahadun minal mahlukin an ya'tiya bimithlihi. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu bisa bikin seperti Al-Quran. Dan ini sudah ditantang dulu di awal Rasulullah SAW berdakwah. Kul in kuntum wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna, kata Allah ala abdina. Kalau kalian ragu dengan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami ini, Nabi Muhammad SAW, fa'tu bisuratim min mislihi. Silakan kalian bikin satu surat seperti ini. Surat yang paling pendek itu apa? Anggaplah surat Al-Kautsar mungkin, atau Al-Asr. Pokoknya surat yang paling pendek. Bikin seperti itu. Dan tantangan itu saat itu bukan kepada kita, orang non-Arab ya. Bukan, tantangan itu kepada mereka bangsa Quraisy yang fasih bahasa Arab. Allah tantang mereka. Dan terbukti tantangan itu sampai sekarang nggak ada yang bisa. Padahal Allah menantang, fa'tu bisuratim min misli wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Kalau kalian minta bantuan, panggil syuhada kalian. Panggil para saksi-saksi kalian. Maksudnya penolong-penolong kalian. Bahkan dalam ayat lain, panggil
bantuan-bantuan dari jin untuk membuat satu surat seperti Al-Quran. Pernah mau siapa Musailamah Al-Kadzab itu bikin surat tentang waber itu ya. Dan ternyata Amr bin As pun mengatakan, engkau mengetahui bahwa engkau pasti tahu ya bahwa aku mengetahui kadzabta, engkau adalah pembohong besar, pembual besar. Ya, karena kalimat yang dia ucapkan mau disamakan dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Sampai sekarang nggak ada yang bisa. Ini bukti mukjizat Al-Quran. Au bisuratin wahidatin min suwarihi, atau berikan satu surat seperti Al-Quran dari surat-suratnya, walau kana ba'dhum li ba'din dhahiran wa mu'inan, walaupun di antara kalian saling tolong menolong ya. Wa minal imani bi kitabillah, dan di antara beriman kepada kitab Allah, ta'zimu hadal kitab, harus kita agungkan kitab ini. Wa tanzihi, harus mensucikannya, makanya disunnahkan membacanya berwudu dulu, kemudian berta'awuz dulu. Faidah qara'tal Qur'an fasta'iz billah ya. Kalau engkau ingin baca Quran, mintalah perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata para ulama, agar apa? Agar ketika membaca, karena saat kita ingin mendapatkan rahmat Allah, setan selalu mengganggu. Hanya kita berlindung kepada Allah dari gangguan setan tersebut. Wamtisalu awamirihi, bahkan saat junub, saat haid, itu dilarang memegang mushaf ya. Saat junub bahkan dilarang kita melafazkan Al-Quran karena kita dalam keadaan tidak suci. Wamtithalu awamirihi, kalau ada perintah di dalamnya patuhi. Wal wuqufu inda nawahi, kalau ada larangan segera berhenti. Waraddat tahrifi dhalin, dan kita harus bela dari semua orang-orang sesat yang ingin merusak Al-Quran, ingin merubah-rubah Al-Quran, ingin merubah makna Al-Quran. Wasyubihal mulhidin, juga syubhat-syubhat orang yang ilhad, yang menyimpang dari kebenaran. Kullu muslimin bihasbi kudrati, setiap muslim mampu membela Al-Quran dengan sesuai kemampuannya. Wa taqatihi wa istita'atihi minan nusi li kitabillah. Semampu dia, sekuat tenaganya membela Al-Quran sebagai bentuk nasihat dia terhadap firman Allah SWT. Dan alhamdulillah kaum muslimin senakal apapun, sebandel apapun, sejahat apapun, ketika kalamullah yang disinggung atau dihina oleh orang-orang non-muslim, lihat kaum muslimin. Mereka akan bela Al-Quran mati-matian. Ya. Bahkan tadinya dia pemabok, preman, ketika dia dengar firman Allah diganggu, firman Allah dilecehkan. Dan itu pernah terjadi kan sewaktu dulu lah ya, walaupun ya kita tidak menyepakati juga kegiatan-kegiatan demonstran misalkan. Tapi yang kita lihat betapa kaum muslimin sangat membela kitabullah. Ketika ayat Al-Quran dilecehkan, ketika ayat Al-Quran dipermainkan, semuanya imannya langsung hidup ya. Langsung mereka membela kalamullah. Kemudian yang ketiga, nasihatul rasulih sallallahu alaihi wasallam wa hiya tasdiquhu, membenarkan, wal imanu bihi, beriman kepadanya, wa bi risalatihi ila tsaqalain, dan juga membenarkan kerasulannya terhadap manusia dan jin, amatan, seluruh umat manusia, karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Setiap nabi diutus untuk kaumnya. Nabi Musa kepada Bani Israel, Nabi Isa kepada Bani Israel. Begitu juga cucu keturunan dari Nabi Yakub ya. Mereka semua kepada Bani Israel. Nabi Nuh diutus kepada kaum Nabi Nuh. Nabi Ibrahim diutus kepada kaum Nabi Ibrahim. Nabi Lut diutus kepada kaum Sodom. Nabi Saleh diutus kepada kaum Samud. Nabi Syuaib diutus kepada negeri Madian. Nabi siapa lagi? Nabi Hud kepada kaum Ad. Setiap Rasul dan Nabi diutus hanya kepada kaumnya. Makanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut walaupun sezaman, tapi beda utusannya. Nabi Lut untuk kaumnya, Nabi Ibrahim untuk kaumnya. Tapi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'ah. Kata Allah, katakan Muhammad, wahai manusia, aku adalah Rasul utusan Allah untuk kalian semua. Sampai kapan? Hari kiamat. Wa ta'allumu sunnatihi, wajib kita mempelajari sunnahnya, termasuk mempelajari hadis-hadisnya. Seperti sekarang nih, kita sedang mempelajari sunnahnya. Bulughul Maram. Kemudian wal amalu biha, enggak cuma dipelajari, diimani dan diamalin. Wa tamassuku biha, gigit, berpegang teguh dengannya. Kalau sudah dapat sunnahnya, gigit dengan geraham. Seperti tadi, saat kita yakin ada satu tali yang menyelamatkan kita, pasti kita pegang dengan kuat.
Ya enggak? Ya. Kalau misalkan eh, bangunan ini akan runtuh hancur, di bawah kita ada lahar yang panas, kanan kiri kita ada makhluk-makhluk yang akan menerkam kita, tiba-tiba ada satu tali yang ingin menyelamatkan kita. Gimana kita megang tali itu? Apakah kita pakai kelingking dong diikat gini? Nyantai? Nggak mungkin. Pasti kita akan apa tarik kuat-kuat, kita gulung, kemudian kita gigit supaya kita selamat gitu ya. Nggak lepas tali itu. Maka kalau kita kalau dapat sudah sunnah, pegang. Wa mahabbati hadar Rasul, dan kita sangat mencintai Rasul tersebut, Nabi kita Muhammad SAW, wa ta'atu bimtithali wa awamirihi wa jitinabu nawahihi wattiba'i wa takhalluqu bi akhlaqihi, mentaati perintahnya, jauhi larangannya, mengikuti petunjuknya dan berakhlak dengan akhlaknya, wasairu ala nahjihi, mengikuti manhajnya, wa ja'alahul qudwah as-salihah fil ibadat wal khuluq, dan kita jadikan nabi suri tauladan kita dalam ibadah dan juga dalam akhlak. Wa minal imani bihi al imanu bisyumuli risalati umumuha wa umumuha, yaitu beriman kepada keumuman risalahnya, wa annahu rasulullah ilal insani wal jin fala yahilu li ayyi sahibi dainin wa nahlatin illa tibaihi. Tidak ada satu agama pun yang boleh keluar dari agama Rasulullah kalau ingin selamat, ya. Wa syariatihi nasikhatun li jami'i syara'i qablaha, dan syariat Nabi menghapus semua syariat sebelumnya, wa khatima li jami'iha ba'dahu, dan sebagai penutup dari seluruh syariat. Fala nabiyya ba'dahu wala rasula fahuwa khatimul mursalin. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya, dialah penutup para rasul. Wa anna sunnatahu hiya ahadul wahyain, dan sunnahnya adalah salah satu dari wahyu, wa tsanihima, salah satu dari dua wahyu tersebut, Al-Quran dan sunnah. Fayajibul amalu biha fima amarat bihi ya wa manahat anhu, wa yajibu tasdiquha fima akhbarat bihi wa tahaddatsat anhu. Wajib kita beramal terhadap perintah dari sunnahnya, menjauhi larangan dari sunnahnya, dan membenarkan beritanya, dan berbicara dengan sunnahnya tersebut. Karena Allah berfirman, orang bertakwa adalah allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada apa yang kami turunkan kepadamu Muhammad, dan apa yang Allah turunkan kepada Muhammad. Dalam surah An-Nisa Allah mengatakan, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah telah menurunkan kepada Muhammad Alkitab, Al-Qur'an, wal hikmah, dan hikmah itu adalah sunnah, dan Allah telah mengajarkan kepada Muhammad apa-apa yang tidak engkau ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan sungguh karunia Allah kepadamu sangat besar, sangat sangat agung, ya. Eh, Kemudian nasihat kepada a'immatul muslimin, wahia muahadatuhum ala sam'i wa ta'ah, memenuhi perjanjian kita untuk taat dan dengar kepada mereka, wa adamu nakatha ahdihim, dan tidak menyelisihi perjanjian kita, wal wafa'u lahum, penuhi janji kita, wa imtithalu amrihim, taati perintahnya, karena mentaati waliul amr itu sama dengan mentaati Allah. Dan waliul amr kaum muslimin itu, yang pertama waliul amr, pemimpin yang mengurusi perkara kaum muslimin, yang kedua para ulama, ya, ulama yang tentu ulama yang benar, ya, ulama Rabbani. Kemudian eh wajtinabu nahyihim, kayaknya udah maghrib di sini, ya. Oh, ternyata lebih cepat maghribnya. Kita cukupkan, ya. Mohon maaf. Insya Allah mungkin kita selesaikan pada pertemuan selanjutnya. Baik. Qadarullah masyafa'al. Sudah maghrib ternyata di sini, Kang Zey. Wah, asik Barakallahu banget, fikum. Ustaz. Naam, Mantap. barakallahu fikum wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tidak ada pertanyaan dulu, ya, Kang Zeya. Barakallahu fikum. Aman, Ustaz. Anak Baik, pamit, ya. baik, Ustaz. Assalamualaikum Tafadhol. warahmatullahi Barakallahu fiik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallahu khairan kepada Ustazuna Faisal Miftah Hafizahullah Ta'ala yang telah mendeskripsikan di kitab Bulughul Maram ini. Dan jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, tidak terasa waktu semakin larut, dan di tempat Ustazuna Faisal pun juga sudah memasuki waktu maghrib, dan beliau harus bergegas untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib ke masjid terdekat.
Oleh karenanya, mohon maaf jemaah sekalian untuk rubrik ataupun juga kesempatan tanya jawab atau sesi 2 untuk tanya jawab eh, ditunda dan akan dialihkan ke pekan berikutnya. Bagi jemaah yang ingin bertanya, boleh pertanyaannya disampaikan melalui WA di grup WA Bumiku Mengaji gitu ya. Baik WA grup WA Ikhwan maupun juga grup WA Akhwat, kami persilahkan pertanyaan untuk episode malam hari ini dapat dititipkan, insya Allah nanti akan disampaikan di kesempatan berikutnya bersama Ustaz Zuna Faisal Mistahfizullah Ta'ala. Bagi jemaah yang hadir pada malam hari ini, kami haturkan banyak terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya, kemudian juga dukungan dan doanya. Alhamdulillah malam hari ini berjalan lancar dan tidak ada gangguan biiznillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekaligus juga kami mohon maaf atau apabila ada kekurangan dalam memandu kajian pada malam hari ini. Berikut juga barangkali ada yang kurang dalam menyiapkan kajian pada malam hari ini. Mohon dimaafkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu atas ilmu yang dipelajari pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Akhir kalam, marilah kita pungkas dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.